Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengenalan sistem terdistribusi. Mari sama-sama kita simak video selanjutnya. Pandu Winata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komponen otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi terintegrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Baik, selanjutnya adalah middleware. Middleware ini merupakan komponen pelapis yang memungkinkan klien dan server atau lapisan aplikasi dan sistem operasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Tujuan utama dari layanan middleware ini adalah untuk membantu memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien atau server dan juga yang menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Kemudian, middleware memiliki peran yang cukup penting karena middleware ini maka klien dapat mengirimkan pesan atau permintaan ke server, menerjemahkan pesan dari klien agar dapat dimengerti oleh server dan demikian luas baiknya. Refki Cahya Rivaldi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat sistem terdistribusi. Untuk pertama itu ada data sharing, yaitu mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses data yang sama ataupun mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses perangkat yang sama. Yang kedua ada communication, yaitu memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Yang ketiga ada multi-user computing, yaitu menerapkan banyak user yang dapat login pada saat yang bersamaan untuk mengakses sistem. Yang keempat ada flexibility, yaitu membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara yang efektif, atau memungkinkan beberapa bagian mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem yang keseluruhan. Baik, di sini saya akan membahas tentang kerugian sistem terdistribusi. Yang pertama ada complexity. Secara umum, implementasi dan maintenance atau hero hiding jadi lebih kompleks daripada arsitektur terpusat. Yang kedua ada security. Asumsi terhadap sistem terhubung jaringan artinya telah masuk ke jaringan publik ini. Artinya setiap orang diperbolehkan untuk bisa mengakses data pada jaringan publik. Yang ketiga ada manageability, yaitu membutuhkan banyak usaha untuk mengorganisasi sistem. Yang keempat ada unpredictability, yaitu sulit diprediksi terhadap ketidakstabilan sistem tergantung dari sistem organisasi dan banyaknya akses terhadap jaringan karakteristik. Ali Awaludie. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik sistem terpusat. Yang pertama ada komputer otonom secara eksplisit terlihat diberikan alamat IP. Yang kedua, berbagi resource setiap saat untuk seluruh user. Yang ketiga, aplikasi berjalan di atas prosesor tunggal. Yang keempat, sumber daya terlihat atau nampak pengendalian tunggal. Yang kelima, single point of failure. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama, gabungan komputer bersifat otonom. Yang kedua, sumber daya tidak dapat diakses secara langsung. Aplikasi berjalan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Yang ketiga, itu concurrency of components. Yang keempat, no global clock. Yang kelima, independent failures of component. Yang keenam, komponen are not shared by all user. Yang ketujuh, multiply points of control. Imam Chairuddin. Di sini saya akan membahas
beberapa tentang tantangan-tantangan yang ada dalam sistem terdistribusi. 3 ya. Pertama ada heterogeneity atau keheterogenan komponen. Jadi suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network. Lalu ada dibangun melalui operasi sistem, melalui hardware dan bahasa pemrograman yang berbeda. Lalu ada yang kedua, openness atau keterbukaan. Jadi setiap komponen memiliki antarmuka atau interface yang dipublish ke komponen lain. Jadi dia tuh nggak ada ketertutupan ya. Begitu kita nih publish ke orang lain, ke komponen lain, itu tuh dalam hal yang terbuka, nggak tertutup, karena sini kita pakai yang openness. Jadi sistem terdistribusi itu kalau nge-publish komponen ke perangkat lain itu dia terbuka sifatnya. Yang terakhir adalah scalability. Scalability atau scalabilitas ini berhubungan dengan penambahan resource. Jadi apabila ada pemakai yang baru, itu kita tuh membutuhkan resource yang konstan. Jadi setiap ada penambahan pemakaian itu memerlukan penambahan resource yang konstan atau yang tetap. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kita akhiri billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.